Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, nah adik-adik, hari ini Kak Tirsa masih mau cerita tentang bangsa Israel dan Musa adik-adik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Musa menyeberang laut Teberau dan juga mukjizat Tuhan di Mara dan di Elim. Sekarang Kak Tirsa mau cerita apa ya? Yuk kita ikutin video berikut. Di Masa dan di Meriba yang tertulis di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah adik-adik, bangsa Israel lagi-lagi bersungut-sungut. Bahkan kali ini bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Mereka malah marah-marah. "Ngapain Musa? Kok ngajak kita keluar, memimpin kami ini keluar, mau membunuh kami, anak-anak kami?" Mereka marah adik-adik, bertengkar sampai-sampai Musa merasa, "Duh, bentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu Tuhan." Siapa di sini yang suka bertengkar? Nah, kalau bangsa Israel bersungut-sungut dan Musa berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan air, ya. Tidak ada kehausan lagi. Nggak usah pakai bertengkar ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan gak boleh suka bertengkar. Kita harus belajar. Firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita hidup rukun, gak suka bertengkar adik-adik. Seperti di dalam firman Tuhan, kita baca dulu ya, di dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Kak bisa bacakan ya. "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun
dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan adik-adik. Kita nggak boleh bertengkar, tetapi kita harus hidup rukun. Karena kalau kita hidup rukun, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh bertengkar dengan saudara kita, berebut apapun. Misalnya kepengen ini, kepengen itu, berdoa sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan berkat akan tercurah kalau kita hidup rukun. Mau ya adik-adik hidup rukun? Oke? Nah, Kak Tirsa mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Yuk kita mau nyanyi bersama ya. Semua bangkit berdiri. Yuk adik-adik pakai gerakan ya. Ikutin Kak Tirsa ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak urapan di kepala Harun, jago dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, pakai jago dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oke adik-adik. Nah, apa firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk selalu hidup rukun, nggak suka bertengkar ya. Lagu ini dipelajarin ya, pakai gerakan. Minggu depan Kak Tirsa mau lagu ini jadi challenge kita. Oke? Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.